Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok. Hari ini kita semua hamba-hamba Tuhan, kebanyakan hamba Tuhan tentunya mungkin berduka karena kita dapat berita Tuhan telah memanggil hambanya Pendeta Yakob Nahuai, Gembala Sidang Gereja Betel Indonesia Jemaat Mawar Saron, Jakarta. Hamba Tuhan ini adalah salah satu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dan pelayanannya cukup berdampak bagi bangsa-bangsa, teristimewa juga bagi Indonesia. Dan mungkin setiap pendeta hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah teologi banyak yang belajar dari Pak Yakob Nahuai. Saya pribadi sangat belajar dari beliau sebagai salah satu hamba Tuhan di Indonesia yang menurut saya proses pelayanannya, proses hidupnya sangat luar biasa, menjadi teladan bagi kami. Saya ingat dulu saya tukang sapu gereja, saya mahasiswa teologi tapi tinggal di gereja Betel Indonesia Kemuliaannya Memulihkan di Jakarta yang digembalakan oleh Bapak Doli Simorangkir dan Ibu Gembala, Ibu Borusi Manjuntak. Orang tuanya Ibu Sari Simorangkir dan Semi Simorangkir. Saya pelayanan di situ, saya tukang bersih-bersih gereja, saya tinggal di gereja. Lalu gereja itu kan di Kelapa Gading ujung Tanah Merah, itu jalan kaki saja kami bisa menjangkau GBI Mawar Saron, saudara-saudara. Makanya saya punya prinsip sejak bertobat, satu hari itu saya bisa ibadah berapa kali saja yang namanya hari Minggu. Maka di Jakarta itu kalau saya sudah selesai pelayanan, bersih-bersih gereja, sapu gereja, itu saya akan pergi gereja lagi, salah satunya di GBI Mawar Saron. Karena waktu saya masih tinggal di Kupang, kalau Bapak Yakob Nahuai datang KKR, kami sangat diberkati dengan pelayanan beliau, dengan khotbah-khotbah beliau, kesaksian-kesaksian beliau. Dan saya tidak bisa pungkiri bahwa beliau adalah salah satu alat Tuhan yang menyemangati banyak pendeta muda, termasuk saya. Ya, artinya saya tidak kenal beliau lebih dalam. Saya hanya ikut gereja, dia KKR di mana karena mau dekat dengan beliau waktu itu juga memang ya kadang saya minder, kadang saya malu dan lain sebagainya. Tetapi bagaimanapun sebagai mantan anak nakal yang baru bertobat dan bercita-cita jadi pendeta, saya pikir teladan dari hamba-hamba Tuhan itu penting bagi kami. Mereka manusia biasa, tapi mereka telah menjadi teladan. Dan hari ini saya mendapat berita, melihat di media sosial, banyak yang WhatsApp saya juga bahwa Bapak Pendeta Yakob Nahuai telah dipanggil oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, pelajaran apa yang kita dapat dari peristiwa duka ini? Ya, yang pertama bahwa saya dan saudara diingatkan bagi semua orang percaya, betul, kematian adalah satu peristiwa duka. Bahkan pada waktu Lazarus menangis saja, maksud saya pada waktu Lazarus mati saja, Tuhan Yesus sendiri pun menangis. Artinya bahwa tidak ada larangan tentang berduka. Hanya saja firman Allah mengajarkan kita bahwa duka cita kita tidak boleh berlarut-larut. Kenapa tidak boleh berlarut-larut, saudara-saudara? Mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika ya. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 mulai ayat 13 dikatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Artinya duka cita beda, tapi beda orang tidak punya pengharapan dan orang punya pengharapan itu beda dalam hal berduka cita. Orang tidak punya pengharapan mungkin duka citanya berlarut-larut sampai mau mengutuk diri, tidak mau dihibur. Bahkan rasa-rasanya mau meninggal juga ikut dengan orang yang meninggal. Ada banyak reaksi dari orang yang
berduka cita tanpa pengharapan. Nah, kalau kita sendiri, kita sedih, berduka, rasa kehilangan. Saya kaget ketika dapat WhatsApp, lihat di Facebook saya, dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain, saudara-saudara, kita juga diingatkan bahwa kenapa orang percaya itu boleh duka cita tapi tidak boleh berlarut-larut, karena kita punya pengharapan. Makanya di ayatnya yang ke-14 dikatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Berarti kematian bagi orang percaya yang membuat kita tidak duka berlarut-larut. Sebenarnya arti kematian bagi orang percaya itu, yang pertama, kematian itu adalah kehidupan. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Itu dalam Yohanes 11 ayat 25, 26. Dengan jelas ayat itu berkata demikian. Jadi saudara, hamba-hamba Tuhan seperti Pak Yakub atau yang lain, beberapa waktu lalu saya lihat ada pendeta senior di GPDI juga dipanggil Tuhan. Saya di NTT, beberapa teman pendeta kami di GSJA juga dipanggil Tuhan. Tapi mereka semua adalah orang-orang yang telah menerima Yesus. Orang-orang yang selama hidup mereka telah melayani Tuhan. Mereka telah hidup untuk Kristus. Pasti namanya pendeta semua ada kekurangan. Pendeta semua ada kelemahan. Dan biasanya kami pendeta-pendeta kalau mulai bikin salah, bikin dosa dan lain sebagainya, jatuh dalam dosa, itu kami dapat teguran langsung. Saya pribadi sudah mengalaminya. Dan saya tidak tahu dengan pendeta-pendeta senior yang lebih berpengalaman, lebih makan garam. Tetapi keyakinan kami ialah bahwa keselamatan kami tidak hilang. Sebab Roma 8 ayat 1 mengatakan, tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Makanya Yesus bilang, kalau percaya kepadanya, engkau akan hidup sekalipun engkau sudah mati. Maka kematian jasmani bagi orang percaya adalah pintu gerbang menuju kehidupan yang kekal. Maka saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Ini juga bertepatan dengan bencana di daerah di Indonesia dan di khusus kami di NTT. Banyak orang berduka, banyak orang kehilangan. Dengar saudaraku, kalau kita orang percaya, Paulus bilang hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Kenapa untung? Karena waktu napasnya putus, dia langsung berjumpa dengan kekekalan. Dan kita tahu bahwa hidup di sorga itu sangat bahagia, sangat luar biasa. Apalagi mereka yang betul-betul bekerja keras untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat memang hanya karena anugerah, tapi tentu pekerjaan kita, jeripaya kita, kesalehan kita, itu menentukan upah kita di sorga juga. Makanya dalam Wahyu pasalnya yang ke-14, saudara-saudara, ayatnya yang ke-13, 12 dan 13 lah. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Mati dalam Tuhan itu artinya mati sudah dalam keadaan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mati dalam keadaan kalau diberi kesempatan hidup, melayani, menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Itu akan mendatangkan mahkota bagi saya dan saudara. Seperti yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan, termasuk almarhum Bapak Pendeta Yakub Nahuai. Dikatakan bahwa sungguh kata Roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. 1 Korintus 15 ayat 58 juga mengatakan dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Maka siapapun Bapak Ibu terkasih, orang percaya dari peristiwa meninggalnya hamba-hamba Tuhan, orang percaya, dan secara khusus saya soroti almarhum Bapak Pendeta Yakub Nahuai ini, maka menjadi satu pengajaran yang kelihatan sederhana tapi sangat penting, karena kita semua pasti meninggal kecuali kita mengalami hari pengangkatan gereja, itu beda kasus. Tapi sepanjang kita masih hidup, tidak bisa. Manusia memang ditetapkan untuk mati satu kali dan kita harus siapkan diri kita. Sudahkah Anda percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Puji Tuhan. Kalau sudah percaya, terus minta kepenuhan Roh Kudus, kesanggupan dari Tuhan untuk melayani Dia, menyenangkan Dia. Sebab hidup ini adalah kesempatan. Ayo layani Tuhan, ayo buat yang terbaik. Yang belum
mengampuni orang, ayo maafkan orang, doakan, lepaskan pengampunan, ayo sibukkan diri dengan perkara-perkara rohani. Maka kita percaya saudara-saudara bahwa ketika waktunya saya dan saudara, kita akan mengalami kebahagiaan luar biasa. Ya, di dunia ini masih ada setan, masih ada penyesat. Di sorga tidak ada, karena setan dan penyesat masuk neraka. Di dunia ini kita masih sakit hati karena masih ada orang-orang yang ya mungkin nakal, jahat, kurang ajar, bikin kita sakit hati. Tapi Alkitab berkata orang-orang jenis itu tidak masuk sorga. Di dunia kita masih menangis, tapi Alkitab berkata di sorga tidak ada air mata. Ya, di dunia ini kita masih mengalami pergumulan luar biasa, tetapi di sorga kita istirahat. Oleh karena itu, bagi Anda yang mau istirahat, saya selalu ingatkan bahwa sorga hanyalah tempat orang percaya Yesus. Dan karena ini tempat istirahat, berarti orang yang percaya Yesus itu dengan keselamatan yang dia terima, iman yang dia terima, meterai Roh Kudus yang dia terima akan memampukan dia bekerja keras. Di mana-mana kan orang akan menikmati istirahat kalau apa? Dia capek. Mari kita capek untuk Tuhan, kerja di ladang Tuhan sebagai bukti cinta dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya mendengar ini dan saya buat video ini, saya berharap menjadi berkat. Dan kepada keluarga besar Gereja Betel Indonesia, secara khusus Jemaat Mawar Saron Jakarta Utara, dan juga keluarga dari Bapak Pendeta Yakob Nahwai, kami hamba Tuhan, saya Pendeta Mel Atok dari Kupang NTT, turut berduka cita sedalam-dalamnya. Dan saya percaya penghiburan yang sejati datang dari Allah Tritunggal di atas keluarga besar Nahwai dan GBI Mawar Saron Jakarta. Kiranya video ini berkenan kepada Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.